andi ilmu yang tak laku ni ilmu dari kan mu'adzabu min qabli ubadil watan, kelak di akhirat akan disiksa oleh Allah min qabli ubadil watan, sebelum orang yang nyembah berhala disiksa. Itu resikonya. Resiko kita sebagai orang yang belajar, yang mengerti syariat Islam, tapi justru kita yang paling melanggar terhadap aturan Allah, maka kelak ilmu kita justru menjadi mudarat di akhirat, menjadi senjata makan tuan. Mestinya kalau senjata kita arahkan ke musuh, ya kan? Karena kita ilmunya nggak bermanfaat, akhirnya mengarah ke kita sendiri senjatanya. Ngerti? Banyak kan gitu. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kejadiannya itu banyak di semua tempat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Banyak orang-orang hanya giat dalam belajar, tapi mereka nggak sampai pada hakikat ilmu itu sendiri. Setelah dapat ilmunya, nggak tahu mau gunain kayak gimana. Kayak gitu. Kayak kalian misalnya tahu bahwa tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran Nabi seperti ini, seperti itu. Tahiyat awalnya seperti ini. Tapi karena udah kalah sama nafsu, akhirnya sholatnya nggak sempurna. Sholatnya kayak cepat-cepatan. Nah, itu sama dengan ilmunya yang nggak benar. Tahu ilmunya istiqomah, tahu ilmunya tumakninah kayak apa. Kalau sujud ruku harus tumakninah. Kalau mau garuk-garuk, misalnya dalam sholat, tahu gimana kalau garuk-garuk yang membatalkan sholat. Udah tahu, tapi giliran gatel garuknya minta ampun gini-gini. Itu namanya ilmunya yang nggak bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, zaman kita hari ini dipenuhi oleh pelajar-pelajar ilmu pengetahuan, tetapi tidak sampai pada hakikat ilmu itu sendiri. Tak meresapi sama ilmunya, nggak connect gitu. Sama kita beli baju tapi nggak dipakai. Kenapa? Pertama, tiba-tiba nyampe rumah nggak cocok gitu. Tapi kalau ilmu pengetahuan, kalau dipakai manfaatnya luar biasa. Makanya orang itu dimuliakan pertama karena ilmu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah daripada makhluk yang lain itu karena ilmu yang Allah kasih ke Nabi Adam. Yang kedua, di zaman kita hari ini, aumin manafi'ihi, sedikit sekali ilmunya yang bermanfaat. Ilmu yang nafi atau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari di sekolah sini, di pesantren. Setelah itu kita amalkan. Atau ilmu yang kita miliki digunakan untuk membantu orang lain. Itu namanya bermanfaat. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Kita nggak ada nggak dapat apa-apa dari apa yang kita cari selama ini. Nyari ilmu, kapanpun banyak ilmu pas tak guna, tak manfaat. Mau nyari pese, timbun banyak bisa apa kan? Ya. Jadi duitnya bisa diputar kepada hal lain. Sampian contoh kecil. Oning ngecik, oning alif, ba tak nih, sini bini. Yang cewek taunya misalnya hanya alif, ba, ta sama surat Al-Fatihah. Sedangkan ilmu syariat misalnya kurang dalam. Maka kalau pengen jadi perempuan yang bermanfaat, ajarkanlah alif, ba, ta yang kalian ketahui kepada orang lain. Wabil khusus kepada anak-anak. Anaknya yang cewek-cewek ini yang santri, minimal Fatihahnya tuh belajarnya sama kalian. Baru setelah Fatihah belajar kepada guru yang lain, dianterin ke musola segala macam. Tapi urusan Fatihah alif sampai iya, huruf hijaiyah, kemudian surah Al-Fatihah, usahakan kalian yang mengajarkan. Kenapa? Karena ketika anak kalian tahu alif sampai iya kemudian surah Al-Fatihah,
Anak-anak kalian baca surah Al-Fatihah itu, kalian dapat pahalanya. Mengalir jadi amal jariah kalian semua. Jadi jangan nunggu kita hafal fikih, kita tahu usul fikih, kita tahu kitab balaghah, bayan, tafsir segala macam untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau ilmunya segini aja, maka yang segitu itu ajarkan kepada orang lain. Kita tahunya kunut, ajarkan anak cucu kita kunut, ajarkan di musola kunut. Kita tahunya hanya niat wudu, ajarkan anak-anak di musola cara berwudu. Maka setiap orang yang kita ajari cara yang wudu yang benar, maka setiap itu pula kita dapat pahala. Kalau mereka wudu, kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, ya, kemudian kebaikan itu dikerjakan oleh orang tersebut, maka kita dapat pahalanya. Sama seperti yang ngerjain. Kita misalnya ngajarin orang lain puasa Senin Kemis, kita kasih keterangan. Rasulullah itu kalau puasa Senin Kemis tujuannya pertama untuk mensyukuri kelahiran Rasulullah. Hari Senin kan Rasulullah lahir. Jadi setiap Senin Rasulullah itu puasa sunnah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah lahir di hari Senin. Kemis gimana? Nah, Senin Kemis itu puasa Rasulullah kerjakan karena buku amal catatan kita, baik ataupun buruk, setiap 2 hari ya, dalam seminggu itu disetorkan oleh Allah, yaitu disetorkan oleh Allah hari Senin sama hari Selasa. Iya. Kalau yang tahunan nanti ini disebut Syakban. Kalau yang tahunan, kalau pertengahan bulan Syakban itu buku besarnya yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan amal kita. Yang buruk, yang baik. Kalau bulan Syakban itu yang besarnya. Kalau mingguannya setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu buku catatan amal kita, mau yang buruk ataupun yang baik, itu diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disetor bukunya. Ada raport mingguan 2 kali, hari Senin sama hari Kamis. Maka niatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin Kamis itu adalah Rasulullah pengen ketika buku catatan amal Rasulullah disampaikan kepada Allah itu dalam keadaan berpuasa. Paham? Mohon gunakan sampean tekan ngerok. Oke, Pak. Rasulullah, saya pengen buku catatan saya hari ini ketika disetor sama Allah, disetor kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Maka sunnah puasa Senin Kamis. Kalau kita menunjukkan kebenaran seperti itu, mandalla ala khairin. Ini kan kebaikan. Puasa itu kan kebaikan. Kemudian kita ajarkan sepupu kita ajarkan teman-teman kita, kemudian mereka puasa Senin Kamis, kita dapat pahala. Sama seperti orang yang puasa tadi. Gitu ya. Itu makna dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengerjakan apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Maka keberkahan demi keberkahan pasti sampai kepada kita. Amin Allahumma. Amin. Wa tamratihi, dan buahnya ilmu pengetahuan. Apa buahnya ilmu pengetahuan? Wa hiya al-amalu, yaitu mengerjakan. Buahnya ilmu itu adalah amal. Apa buahnya ilmu? Amal. Kalau buahnya pohon kalau nanam pohon jagung, tumbuh jagung. Yang dapat dimakan apanya? Jagungnya. Yang bisa bermanfaat apanya? Jagungnya, buahnya. Sama seperti kita belajar kayak begini. Belajar ilmu apapun. Misalnya kalian belajar ilmu faraid tentang hukum ahli waris. Kalian pelajari. Ketika udah di rumah, kakeknya meninggal, kalian ngerti kalau kakek yang meninggal ini dapat segini, ini dapat segini, ibu dapat segini, bapak dapat segini. Ini yang dapat asobah segala macam. Maka ilmunya bermanfaat. Kayak gitu. Kalau kita nggak pernah belajar faraid, ya bingung. Ada orang nanya, Mas, kamu kan ada pondok, Mas.